Roto adalah produk kerajinan tangan sejenis keranjang yang terbuat dari bahan dasar bambu yang telah dibelah hingga tipis dan teksturnya halus. Sementara terkait teknik pembuatannya, diperlukan keuletan yang menjadi modal utama dalam menganyam atau merajut hingga barang jadi. Sementara pembuatan satu biji roto hingga jadi diperlukan waktu yang sangat lama karena memang tidak gampang, perlu proses pembuatannya masih dilakukan secara manual menggunakan tangan. Roto merupakan salah satu produk pengetahuan dan kerajinan tangan mama-mama umumnya di wilayah Manggarai Raya. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan nenek moyang orang Manggarai, khususnya dari kaum ibu, mempunyai pengetahuan tradisional dalam menganyam roto ini. Roto mempunyai fungsi yang mandraguna, yakni bisa digunakan untuk menyimpan dan membawa padi dari sawah, menyimpan sayur mayur, umbi-umbian, jagung, peralatan dapur, dan barang lainnya. Yang kedua yaitu konsep dalam pembuatan roto. Konsepnya yaitu mempertahankan kegunaan asli. Wawancara dilakukan di daerah Waso, tepatnya di rumah Nenek Gigi. Nenek Gigi merupakan salah satu pengrajin roto, tikar, dan juga alat-alat kerajinan lainnya yang berada di bawah naungan Rumah Kreasi Gendang Waso. Nenek Gigi sebagai narasumber mengajarkan kami bagaimana cara menganyam roto, mulai dari menganyam dasar roto, membuat sudut, menganyam roto hingga ke atas, hingga menutup roto. Nenek Gigi juga memberitahukan kepada kami apa saja bahan-bahan dasar yang digunakan untuk membuat roto.
Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu bambu dan woli. Mulailah dengan menganyam alas roto. Letakkan 6 belah bambu di atas tempat yang rata, lalu dilanjutkan dengan menganyam sehingga terbentuk pola segitiga. Kemudian, bentuk alasnya dari segala sisi sampai ukuran sesuai dengan yang diinginkan. Sudut roto. Anyam bilah bambu dari dua sisi yang berlawanan sedemikian rupa sehingga membentuk sudut sempurna. Pedulikan warna kulitnya, bentuk rupanya, ragam rambutnya. Tak pedulikan tanah asalnya, tutur bicara, keyakinannya tak ada yang sama. Itulah yang membuat kita kaya. Harus selalu ingat, oh 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 oh, aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama. Oh indahnya aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Tak pedulikan ada di mana, hati tertanam untuk negeri ini. Walau dunia riuh mendera, damai selalu bumi pertiwi. Beda tak sama, yang penting kita tetap jadi satu untuk selama-lamanya. Oh 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 oh, aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama. Oh indahnya aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Berbeda tak sama, yang penting kita tetap jadi satu untuk selama-lamanya. Oh 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 oh, aku adalah Dan beginilah bentuk sudut sempurnanya. warna-warni Pembentukan sisi roto. Pola pendirian alas roto dianyam dengan teknik yang sama dengan alas. Namun, terdapat sedikit kesulitan saat menganyam agar bentuknya terlihat. Setelah itu, ketika tinggi dan bentuk roto telah sesuai dengan keinginan, akhiri proses penganyaman dengan cara menekuk bilah bambu ke arah luar secara silang agar dapat membentuk sebuah pola bergerigi pada bagian atas roto. Langkah terakhir, sisipkan woli pada roto bagian luar, dimulai dari sisi dalamnya. Bila woli tidak cukup sampai di sisi lainnya, cukup sambungkan dengan woli yang baru. tak pedulikan warna kulitnya, bentuk rupanya, ragam rambutnya. Tak pedulikan tanah asalnya,
Bila woli telah kering sebelum sampai pada langkah terakhir, cukup rendam selama kurang lebih 1 menit, kemudian gunakan. Harus selalu ingat, oh 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 oh, aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama, oh indahnya aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama, kita Indonesia. Tak pedulikan ada di mana, hati tertanam untuk negeri ini. Walau dunia riuh mendera, damai selalu bumi pertiwi. Berbeda tak sama, yang penting kita tetap jadi satu. Untuk selama-lamanya, oh 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 oh, aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama, oh indahnya aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama, kita Indonesia. Berbeda tak sama, yang penting kita tetap jadi satu. Untuk selama-lamanya, oh oh oh, oh oh oh, aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama, oh indahnya aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama, kita Indonesia. Kita Indonesia, rukun selamanya. Kita Indonesia. Tak pedulikan warna kulitnya, bentuk rupanya, ragam rambutnya. Tak pedulikan tanah asalnya, tutur bicara, keyakinannya, tak ada yang sama. Itulah yang membuat kita kaya. Harus selalu ingat, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edward Purwokari. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyebutkan beberapa alat dan bahan untuk membuat nyiru. Jadi untuk alatnya ada pisau, penjepit, jarum atau pili, dan bahannya ada rotan, bilah bambu, dan tali bakul. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Intana Putasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan doku atau nyiru. Yang pertama, bersihkan bilah bambu yang telah disiapkan dengan pisau tajam. Yang kedua, bentuk pola lingkaran berdiameter 60 cm di lantai sebagai patokan bentuk nyiru. damai selalu, bumi pertiwi. Berbeda tak sama, yang penting kita tetap jadi satu. Untuk selama-lamanya, oh 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 oh, aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna
Yang ketiga, siapkan 6 bilah bambu sebagai dasar di lantai yang telah dibuat dengan ukuran khusus berdiameter nyiru yang diinginkan adalah 60 cm. Letakkan sebuah bilah bambu secara horizontal di atas 2 bilah bambu secara bergantian, atas dan bawah, dan seterusnya. Pada bambu yang diletakkan secara horizontal, lanjutkan dengan pola anyaman dimulai dari satu bagian atas, kemudian 2 secara bergantian atas dan bawah. Pada pola ketiga, mulai dengan anyaman 2 bambu horizontal di bagian bawah, kemudian 2 atas dan seterusnya. Aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama, oh indahnya. Aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Kita Indonesia, rukun selamanya. 4. Ulangi ketiga pola anyaman di atas secara berurutan hingga membentuk pola mengikuti lingkaran yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, siapkan bambu berukuran 1,5 meter, bagi bambu menjadi 2 bagian. Kemudian, haluskan bambu setipis mungkin. Lalu, bambu tersebut dibentuk menjadi lingkaran. Posisikan mengapit anyaman bambu, tekan bambu di dalam anyaman tadi, kemudian angkat hingga membentuk cekungan. Dan yang keenam, siapkan tali panjang kurang lebih 1,5 meter, sesuaikan dengan ukuran bambu, dan lebar sebesar 1 mm. 7. Lubangi anyaman bambu dengan menggunakan jarum atau piki, dengan pola mengelilingi anyaman bambu. Lalu, masukkan sehelai tali tadi ke dalam anyaman, kemudian masukkan lagi dari dalam pada lubang yang sama sebanyak 2 kali. Lalu, masukkan sehelai tali ke 2 lubang tadi yang sudah dimasukkan sebanyak 2 kali. Kemudian, tarik kedua lubang yang sudah dimasukkan tadi dengan kuat. Setelah itu, masukkan kembali sisa tali yang sudah ditarik dengan kuat tadi ke lubang ketiga yang dihasilkan dari kedua lubang yang sudah ditarik dengan kuat. Kemudian, tarik sisa lubang yang ada dengan kuat sampai menghasilkan ikatan yang sangat kuat. Ulangi langkah tersebut sampai selesai. Walau dunia riuh mendera, damai selalu bumi pertiwi. Beda tak sama, yang penting kita tetap jadi satu untuk selama-lamanya. Oh, 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 aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama, oh indahnya. Aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Berbeda tak sama, yang penting kita tetap jadi satu untuk selama-lamanya. Oh, 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 aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama, oh indahnya. Aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya. Kita menggarai budaya kita. Mari kita jaga dan lestarikan budaya kita. Salam kami, Sulu